Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, apa kabar anak-anak? Kita ketemu lagi dalam pembelajaran tema 5 subtema 2 ya. Hari ini kita sudah masuk pada subtema 2, yaitu pengalaman bersama teman. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan mengawali pembelajaran dengan membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga ilmu yang kita pelajari hari ini bermanfaat dan berkah. Kita akan belajar tentang menari menirukan gerakan tumbuhan. Kita dapat menari menirukan tumbuhan. Kita tirukan dengan berbagai posisi tubuh. Posisi tinggi untuk menirukan tumbuhan tinggi. Posisi rendah untuk menirukan tumbuhan rendah. Kita tirukan pula gerak tumbuhan tertiup angin. Ayo kita tirukan bersama seperti gambar berikut ini ya. Ada 6 gambar gerakan menirukan gerak tumbuhan. Menirukan gerak tumbuhan ini bisa dijadikan sebagai gerak tarian. Yang pertama ada meniru gerak tumbuhan rendah. Kalian perhatikan ya gambarnya ya. Lalu ada yang meniru gerak tumbuhan tinggi. Posisi tubuhnya berdiri, kemudian tangannya diangkat ke atas. Lalu meniru gerak tumbuhan bertangkai lebar. Tangannya merentang. Ada meniru gerak tangkai berayun pada tumbuhan. Lalu meniru gerak tumbuhan tertiup angin. Tubuhnya nanti dilenggok-lenggokkan. Kemudian yang terakhir meniru gerak bunga kuncup. Nah, bunga kuncup itu bunga sebelum mekar. Anak-anak, saat menari kita terkadang menyenggol teman. Saat itu kita harus mengucapkan permintaan maaf. Permintaan maaf diucapkan saat kita berbuat salah. Permintaan maaf diucapkan dengan sopan dan tulus. Kita tidak boleh terpaksa saat meminta maaf. Kita meminta maaf dengan kesadaran sendiri. Bahasa yang digunakan tidak menyinggung perasaan. Mari kita perhatikan contoh permintaan maaf berikut. Ada 2 gambar. Yang pertama gambar, perhatikan kakinya ya. Salah satu dari anak menginjak kaki temannya. Permintaan maaf yang sesuai gambar yaitu, maaf Uni, aku tidak sengaja menginjak kakimu. Lalu ada gambar apa itu Dek? Bertabrakan, kemudian bukunya pada jatuh. Permintaan maaf yang sesuai dengan gambar yaitu, maaf aku sudah menabrakmu. Aku kurang berhati-hati ketika berjalan. Nah, ketika kita melakukan kesalahan, segera meminta maaf. Gunakan kata yang sopan dan tulus agar orang yang kita mintai maaf itu memaafkan kesalahan kita. Anak-anak, perlu kalian ketahui ya, permintaan maaf dapat disampaikan secara tertulis juga. Sekarang kita akan belajar menulis permintaan maaf. Kita tuliskan ungkapan permintaan maaf sesuai dengan peristiwa atau kejadian. Ayo kita perhatikan peristiwa-peristiwa berikut. Lalu kita tuliskan permintaan maaf yang tepat. Kita bisa melakukannya seperti contoh berikut. Nih Bu Lili kasih contoh dulu ya. Yang pertama itu ada peristiwa kamu lupa membawa buku yang dipinjam dari teman. Ketika kamu lupa membawa buku yang kamu pinjam dari teman, ungkapan permintaan maaf apa yang sesuai yang harus kalian ucapkan?
Maaf, aku lupa membawa bukumu. Besok bukumu pasti ku kembalikan. Nah, sekarang contoh yang kedua. Ada peristiwa mainan milik adikmu terinjak saat kamu sedang berjalan. Ungkapan permintaan maafnya, maaf dek, mainanmu terinjak saat kakak berjalan. Apa mainanmu rusak? Lalu yang ketiga, peristiwanya, kamu tidak sengaja menabrak teman saat berjalan. Ungkapan permintaan maafnya, maaf, aku tidak sengaja menabrakmu. Apa ada yang sakit? Nah, itu merupakan contoh ungkapan permintaan maaf sesuai dengan peristiwa atau kejadian. Anak-anak, Dondo memiliki pengalaman bermain bersama temannya. Dondo bermain bersama Tengil di rumah Dondo. Mereka bermain menyusun potongan gambar. Ibu Dondo menyuguhkan susu untuk mereka. Tengil tidak sengaja menumpahkan susu. Mainan Dondo menjadi basah dan kotor. Namun Tengil langsung pamit pulang. Nah, sikap Tengil itu merupakan sikap yang tidak baik. Seharusnya Tengil meminta maaf kepada Dondo. Kemudian Tengil membantu mengelap tumpahan. Tengil juga harus membantu membereskan mainan. Dondo pasti sedih karena mainannya ada yang rusak. Tetapi Dondo tidak boleh marah kepada Tengil. Dondo juga tidak boleh dendam kepada Tengil. Dondo harus bisa memaafkan sikap Tengil. Nah, kita tidak boleh meniru sikap Tengil ya. Tengil telah melanggar aturan bermain bersama. Bermain bersama teman juga ada aturannya. Ada hal yang boleh dan tidak boleh dilakukan. Kita harus menaati aturan bermain setiap saat. Menaati aturan membuat permainan menyenangkan. Selain itu, tidak ada teman yang merasa dirugikan. Dengan menaati aturan, kita semakin disayang teman. Ayo kita amati gambar-gambar berikut ya. Kita contoh kegiatan menaati aturan. Kita hindari kegiatan melanggar aturan. Gambar yang berwarna hijau yang ada tanda centangnya itu merupakan gambar atau kegiatan menaati aturan yang boleh kalian tiru atau lakukan. Sedangkan gambar yang berwarna merah muda yang ada tanda silangnya merupakan kegiatan atau gambar yang melanggar aturan dan kalian tidak boleh meniru atau melakukan. Ada gambar bergantian saat menggunakan mainan. Nah, ketika kalian bermain bersama teman, harus rukun, harus bergantian saat menggunakan mainan. Tidak boleh berebutan atau pingin menang sendiri seperti gambar pada warna merah muda. Menggunakan mainan untuk diri sendiri ini tidak boleh. Lalu bertamu pada waktu yang diinginkan. Maaf, bertamu pada waktu yang diizinkan. Nah, ketika kalian ingin main ke rumah temanmu, sebaiknya kamu bilang dulu, boleh nggak main ke rumahmu. Kalau tidak diizinkan, jangan datang ya. Bermain di rumah teman sampai larut malam ini tidak boleh ya dek ya. Kalau bermain ke rumah teman itu jangan lama-lama, sebentar saja. Takutnya nanti malah mengganggu tuan yang punya rumah.
Lalu meminta izin saat menggunakan mainan. Saat kalian bermain di rumah temanmu, ketika kalian ingin menggunakan mainannya, tolong izin dulu ya. Jangan merebut mainan teman, ini juga tidak boleh dilakukan. Lalu membantu teman membereskan mainan. Ketika kalian bermain bersama, harus mau membereskan bersama. Pulang tanpa membereskan mainan ini merupakan perilaku atau sikap yang tidak boleh ditiru atau dilakukan. Anak-anak, setiap orang itu pasti pernah melakukan kesalahan. Kita harus berani mengakui kesalahan ya. Kita juga harus berani meminta maaf. Permintaan maaf harus diucapkan dengan tulus. Meminta maaf dapat melepaskan kesalahan. Sebaliknya, kita maafkan teman yang meminta maaf. Memaafkan dapat menyelesaikan permasalahan. Memaafkan akan melepaskan kita dari dendam. Saling memaafkan memberikan manfaat bagi kita. Saling memaafkan menciptakan hubungan yang baik. Kita bisa meminta maaf kepada teman atau guru. Kita juga bisa meminta maaf kepada orang tua. Ketika kita melakukan kesalahan, ingat ya, jangan malu untuk meminta maaf, karena meminta maaf itu yang diucapkan dengan tulus dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi, akan menciptakan hubungan yang baik dan melepaskan kita dari dendam. Nah, setelah kita mengetahui manfaat meminta maaf, kita dapat membuat cerita tentang permintaan maaf. Cerita tersebut dapat kita buat dari gambar berseri. Gambar berseri adalah gabungan gambar yang berkaitan. Apa dek? Gambar berseri itu merupakan gabungan gambar yang berkaitan. Kita amati gambar sebelum membuat cerita. Lalu kita tuliskan peristiwa yang sesuai gambar. Sebagai contoh, kita perhatikan gambar berseri berikut. Gambar-gambar berikut merupakan kegiatan Uni dan Cici. Kemudian kita ceritakan gambar berseri seperti contoh. Coba kalian perhatikan dulu gambar-gambar berseri berikut ya. Gambar-gambar tersebut dapat diceritakan. Judulnya menolong teman. Uni dan Cici bersepeda di taman bersama-sama. Coba kalian perhatikan gambar 1. Kemudian Cici tidak sengaja menabrak ban belakang Uni. Gambar 2-nya. Lalu gambar 3. Kemudian Uni terjatuh dari sepeda. Coba kalian perhatikan gambar 3-nya ya. Lalu gambar 4-nya. Cici segera menolong Uni untuk bangkit. Lalu gambar 5. Selanjutnya Cici memapah Uni ke tepi taman. Gambar nomor 6 atau gambar yang terakhir, Cici dan Uni saling memaafkan dengan berjabat tangan. Itu merupakan cerita dari gambar berseri. Selanjutnya kita akan belajar menjawab pertanyaan berdasarkan gambar berseri. Pertanyaannya, pada gambar berapa terlihat Cici meminta maaf kepada Uni? Gambar berapa dek? Ya, Cici meminta maaf kepada Uni terlihat pada gambar 6. Lalu, mengapa Cici meminta maaf kepada Uni? Jawabnya,
Cici meminta maaf karena menabrak sepeda Uni. Yang ketiga, bagaimanakah sikap Cici yang meminta maaf kepada Uni? Jawabnya, sikap Cici yang meminta maaf kepada Uni patut dicontoh. Boleh kalian lakukan ya. Yang keempat, mengapa sikap Cici patut dicontoh? Sikap Cici patut dicontoh karena Cici mau mengakui kesalahannya. Karena apa tadi, Dek? Sudah menabrak ban sepeda Uni. Lalu yang kelima, jika kejadian yang dialami Uni menimpamu, apa yang kamu lakukan? Jika saya mengalami kejadian seperti Uni, saya akan memaafkan teman saya. Karena manfaat dari memaafkan yaitu melepas kesalahan dan dendam. Sekarang menulis surat permintaan maaf. Senin pagi, Ale bangun kesiangan. Ale terburu-buru berangkat ke sekolah. Ale pun masuk ke kelas sambil berlari. Di kelas, Ale tidak sengaja menabrak Made. Buku yang dibawa Made jatuh berserakan. Ale merasa bersalah kepada Made. Ale ingin meminta maaf kepada Made. Lalu Ale menulis surat permintaan maaf. Mari kita cermati ya surat yang ditulis Ale berikut. Kepada Made. Ini yang nulis siapa, Dek? Ale ya. Made, maafkan aku. Aku tidak sengaja menabrakmu. Aku berlari karena terburu-buru. Aku berjanji akan lebih berhati-hati. Semoga kamu mau memaafkanku. Temanmu Ale. Jadi ini permintaan maaf dari Ale untuk Made karena sudah menabraknya. Nah, sampai di sini dulu ya pembelajaran kita pada pagi hari ini. Kalian bisa belajar pada Bu Pena subtema 2 pengalaman bersama teman agar ilmu yang kita dapat lebih banyak lagi. Kemudian kerjakan soal latih-latihannya. Cukup dari Bu Lili, tunggu video pembelajaran selanjutnya ya. Tetap semangat belajar dari rumah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.